Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang benar, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pagi hari ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Rut pasal 1 ayat 20. Tertulis demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Saudara yang dikasih Tuhan, Rick Warren, penulis buku The Purpose Driven Life, pernah mengatakan, "In happy moments, praise God. In difficult moments, seek God. In quiet moments, worship God. In painful moments, trust God. Every moment, thank God." Khusus tentang masa-masa penuh kesakitan, penderitaan, dia katakan trust God, percaya kepada Tuhan. Seringkali kita merasa sulit untuk melihat kebaikan Tuhan di saat kita mengalami kesulitan, kesukaran, penderitaan, di saat kita berada di titik terendah. Yang seringkali kita lakukan adalah kita menyalahkan Tuhan. Kita merasa Tuhan tidak adil dan Tuhan tidak berlaku baik kepada kita. Pengalaman dan perasaan inilah yang dialami oleh Naomi. Naomi dalam Rut 1 ayat 20 ini berkata, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Arti nama Naomi adalah manis atau menyenangkan. Tapi ketika dia mengalami begitu banyak pergumulan, di mana suaminya juga kedua anak laki-lakinya meninggal, Naomi merasa hidupnya tidak lagi menyenangkan. Ketika dia kembali ke Bethlehem, ke kampung halamannya, orang-orang menyambutnya. Mereka memanggil namanya Naomi. Tapi Naomi menolak dan mengatakan, "Panggil aku Mara." Mara berarti pahit. Dan tidak secara sembarangan Naomi memilih nama itu. Dia merasa Tuhan telah melakukan banyak yang pahit dalam kehidupannya. Naomi secara terang-terangan menyalahkan Tuhan atas semua kemalangan yang terjadi dalam hidupnya. Perasaan Naomi dikuasai oleh kekecewaan dan kepahitan, dan perasaannya itu sebenarnya tidak didasarkan pada realitas dari rencana Tuhan yang baik. Kelihatannya yang terjadi tidak baik, tapi di balik semuanya itu ada kebaikan yang tersembunyi. Naomi merasa Tuhan telah mengosongkan hidupnya dan menjadi lawannya. Tapi dia tidak menyadari satu hal, bahwa Tuhan sedang berjalan bersamanya. Tuhan menempatkan Rut, menantu yang luar biasa setia, untuk menemaninya dalam perjalanan hidupnya yang tersisa. Terlalu sering kita fokus pada apa yang hilang dan menyalahkan Tuhan, serta kita menjadi buta terhadap berkat-berkat yang Tuhan masih berikan kepada kita dan penyertaannya yang masih Tuhan senantiasa sediakan dalam kehidupan kita. Naomi melihat kehidupannya dari sudut pandang hari ini. Dia melihat proses waktu yang pendek. Dia tidak melihat jangka panjang. Dia mengira hidupnya sudah selesai, padahal Tuhan masih bekerja di dalam kehidupannya. Ada satu hal yang luar biasa di sini.
bahwa sekalipun Naomi menyalahkan Tuhan, merasa kecewa, tapi Tuhan tidak menghukum Naomi karena kekecewaannya. Tuhan masih memberinya kesempatan dan kasih karunia untuk dia dapat memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di hari-hari ini kita merasa hidup kita lebih mirip dengan Mara daripada Naomi? Kita merasa hidup kita pahit, bukan kehidupan yang manis. Apakah kita merasa kecewa kepada Tuhan dan menyalahkan Tuhan atas segala situasi, kesulitan, penderitaan yang sedang terjadi? Kalau Tuhan mengizinkan ada hal-hal yang kelihatannya tidak baik dalam kehidupan kita, mari tetap percaya kepada Tuhan dan jangan salahkan Tuhan. Rencananya indah bagi kita, karyanya belum selesai buat saudara dan saya. Tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir dan sampai kita masuk dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ya Bapa yang sudah kami dengar saat ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur kami. Ampuni kami kalau kami menyalahkan Tuhan atas segala yang terjadi. Jamah hati kami dan baharui hati kami untuk dipenuhi dengan sukacita dan ucapan syukur kepadamu. Tetap percaya bahwa Engkau baik dan Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam tugas pelayanan dan dalam segala hal. Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat kesaksian. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakanlah kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada jalan keluar yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.